105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program The Kuatuna yang setiap hari Selasanya kita akan melakukan kajian kitab fikih ibadah bersama Ustadz Haji Zul Adi LC dan dipandu oleh sahabat Siranda Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui streaming di sipfm.com. Dan juga kita malam hari ini biasanya kalau kita di live TikTok nih, kita pada malam hari ini pindah ke Instagram ya. Nanti untuk tayangan ulangnya nanti bisa dilihat di YouTube Sip Media kita. Nah, untuk keluarga Sip yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini bisa juga atensi di WhatsApp kita dengan nomor 081264579612 dan juga di Instagram kita bisa komentar ya di live kita. Kemudian juga bisa DM, bisa langsung nanti komentar di postingan Instagram yang sudah kita posting tadi sore. Nah, untuk itu kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini Ustaz, ini keluarga Sip pasti penasaran ini apa pembahasan kita malam hari ini. Tapi Ustaz biasanya tematik dan mereview pembahasan juga sebelum sedikit ya pembahasan sebelumnya. Kita persilakan kepada Ustaz untuk memulai kajian kita malam hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Keluarga Sip yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali memuji Allah dan memperbaharui syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah masih Allah berikan limpah nikmat, taufik dan hidayah. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian fikih ibadah ya, khususnya kita masih berada atau berbicara seputar kitab Toharoh atau bab Toharoh, yaitu bersuci. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke bab tentang mengusap sepatu. Jadi insyaallah malam ini kita review sedikit tentang mengusap sepatu, baru kita lanjutkan dengan pembahasan atau bab berikutnya atau subtema atau subbab berikutnya, yaitu tentang mandi wajib. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang mengusap sepatu, bahwa di dalam Islam ada syariat dibolehkannya mengusap sepatu bagi orang yang berwudu. Jadi ini masih berhubungan dengan pembahasan wudu, di mana salah satu rukun wudu itu adalah mencuci kaki sampai mata kaki ya. Jadi dua kaki dicuci sampai mata kaki itu adalah fardu atau kewajiban wudu atau rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu mencuci atau membasuh berarti memang pakai air, disiram gitu. Tetapi dalam Islam dibolehkan seseorang ya yang memakai sepatu, dan kemarin juga kita sampaikan bahwa sepatu dengan kaos kaki sama. Jadi berarti mengusap sepatu ataupun kaos kaki ini dibolehkan untuk menggantikan membasuh kaki. Jadi berarti orang yang memakai sepatu atau kaos kaki, dia boleh mengusap sepatunya atau kaos kakinya untuk menggantikan membasuh kaki tersebut. Nah, setelah itu sempurnalah wudunya atau sahlah wudunya, dan dia bisa beribadah atau sholat dengan memakai sepatu atau kaos kaki tersebut. Karena kita sampaikan waktu itu, sepatu mungkin agak susah kita memakai sepatu kalau kondisi zaman sekarang kita sholat itu di masjid atau di tempat yang tidak mungkin kita memakai sepatu di situ, maka agak mungkin akan langka kita mengusap sepatu karena harus dipakai sepatunya ketika sholat. Tapi kalau kaos kaki sangat besar kemungkinan kita bisa dan kita akan bisa terbantu ya, teringankan dengan mengusap kaos kaki. Nah, kita sudah sampaikan bahwa mengusap kaos kaki ini disyariatkan, ada dalilnya dan syaratnya. Nah, maka kita review lagi syaratnya apa.
Karena kalau tidak terpenuhi syaratnya tidak sah mengusap sepatunya atau kaos kakinya. Sekarang kita anggap kita fokus ke kaos kaki saja dulu, agar inilah yang bisa kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ya. Karena tidak katakanlah yang jarang sekali kita ada kesempatan sholat itu pakai sepatu, karena orang biasanya sholat itu di dalam ruangan ya. Tapi kalau kaos kaki bisa. Jadi syarat yang pertama bahwa kaos kaki tersebut itu dipakai dalam keadaan suci. Berarti berwuduk dulu dengan sempurna. Setelah itu pakai kaos kaki. Jadi memakai kaos kaki itu dalam kondisi suci, ya, tidak berhadas kecil, apalagi berhadas besar ya. Jadi setelah dipakai dalam kondisi suci, kemudian batal wudhu, kita boleh berwudhu lagi dan tanpa harus membasuh kaki, tanpa harus membuka kaos kaki, cukup diusap saja. Yang kedua syaratnya adalah kaos kaki tersebut menutupi tempat yang wajib dibasuh, yaitu kaki sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Berarti kaos kakinya di atas mata kaki dikit, ya. Kemudian yang ketiga, kaos kakinya tidak bolong ataupun tidak tipis transparan gitu ya. Nah, itu saja. Kalau ini sudah terpenuhi, maka sah mengusap kaos kaki tersebut. Adapun masa mengusapnya, kita sudah sampaikan, untuk yang musafir boleh 3 hari 3 malam dia tidak membuka kaos kakinya, dan dia boleh mengusap kaos kaki tersebut setiap dia batal wudhu. Jadi selama 3 hari 3 malam dia boleh mengusap kaos kaki itu, ya. Kemudian kalau untuk yang mukim, yang tidak musafir, dia boleh mengusap kaos kaki itu sehari semalam atau 24 jam. Dan mulai dihitung waktunya, baik bagi musafir maupun bagi yang mukim, yang 24 jam ataupun yang 3 hari 3 malam, itu sejak dia batal wudhu pertama. Jadi setelah dia pakai kaos kaki setelah berwudhu, maka dihitung bukan sejak pakai kaos kaki, tapi dihitung setelah batal wudhu pertama. Nah, setelah itu barulah ditambah 24 jam atau ditambah 3 hari 3 malam. Ya, jadi bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim sehari semalam. Kemudian apa yang membatalkan mengusap sepatu itu atau kaos kaki tersebut? Ya, pertama kalau kaos kakinya dibuka. Jadi kalau kaos kakinya dibuka, maka batalah wudhunya. Batalah wudhunya. Berarti bagaimana caranya? Ya, dia harus membasuh kakinya. Maksudnya berwudhu dengan membasuh kaki. Nah, setelah itu kalau dia pakai lagi kaos kakinya, barulah boleh nanti dia mengusap kaos kaki lagi. Jadi begitu begitu dibuka kaos kaki atau sepatu, kalau dia mengusap sepatu, maka batallah wudhunya. Jadi tidak boleh dibuka. Yang kedua, habis waktunya. Jadi kalau sudah habis waktunya, mau tak mau harus dibuka kaos kakinya. Baru boleh dipakai lagi, berwudhu lagi dengan basuh kaki, baru dipakai lagi, baru berlaku lagi nanti 24 jam berikutnya ya. Jadi kalau sudah habis waktunya, bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim 24 jam, maka kalau sudah habis berarti batallah, tidak boleh lagi dia mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki tadi. Dan yang ketiga kalau junub. Jadi junub ini hadas besar. Kalau hadas besar tidak bisa atau tidak mempan dengan mengusap sepatu. Jadi karena dia harus mandi. Jadi mandinya itu memang menyiram tubuh, dan kita akan belajar tentang mandi ini atau mengkaji tentang mandi ini setelah di sesi ini insyaallah. Jadi kalau mandi wajib, tidak bisa mengusap sepatu. Mengusap sepatu hanya untuk berwudhu saja. Kalau berwudhu ada kemurahan atau keringanan untuk kita bisa mengusap sepatu atau katakanlah kaos kaki lah ya, kalau zaman sekarang mengusap kaos kaki. Jadi ini hal-hal yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya secara ringkas, bahwa mengusap kaos kaki di zaman ini masih sangat relevan, dan itu memudahkan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi kalau perempuan dia kan kaos kaki itu auratnya. Jadi ketika dia keluar rumah dia pakai kaos kaki, maka nanti kalau dia buka ketika berwudhu dan sebagainya, bisa jadi nanti nampak auratnya gitu ya. Dan mungkin sebagian tempat berwudhu boleh pakai sandal. Jadi kaos kaki pakai sandal atau pakai sepatu, nanti pas berwudhu basuh muka, tangan, pas kaki udah tinggal dikeluarkan aja dari sepatu atau dari sandalnya, kemudian diusap. Nah, cara mengusapnya gimana? Ini juga sudah kita pelajari. Cara mengusapnya adalah mengusap di atas bagian atasnya saja. Usap bagian atasnya cukup sekali. Karena mengusap itu pada dasarnya tidak disunatkan diulang sampai 3 kali. Kalau membasuh iya 3 kali, tapi kalau mengusap cukup sekali saja. Sekali yang kanan, nanti sekali yang kiri. Nah, kalau sudah diusap sekali yang kanan, sekali yang kiri, ya udah berarti sudah sah wudunya, dan dia bisa memakai
dia bisa bersolat dengan tetap memakai kaos kaki tersebut. Nah, kalau dibuka berarti batallah wudhunya, dan juga dia harus kembali mengulang lagi nanti untuk berwudhu seperti biasa, baru dia pakai lagi kaos kakinya. Jadi ini sudah kita sampaikan, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang subtema baru, yaitu mandi wajib. Nah, kira-kira seperti itu review kita. Baik Ustaz, ini itu ya keluarga sip ya, review materi dari pertemuan sebelumnya oleh Ustadz Zulali, biar nyambung pembahasan kita malam hari ini dengan pembahasan sebelumnya. Nah kalau gitu keluarga sip ya Ustadz, kita lihat sejenak. Ini akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali nih ya di kajian kita malam hari ini di segmen kedua. Ini kita ada juga atensi ya di Instagram kita yang sedang live itu dengan akun Del Forest ya, Del Forest. Assalamualaikum Ustaz, menyapa Ustaz nih. Waalaikumsalam. Baik, keluarga Sip ya, sekali lagi kita informasikan pada malam hari ini kita atensi di IG, dan mudah-mudahan nanti bisa meluas dakwah kita, nantinya bisa sampai ke lini sosial media yang ada hari ini. Baik, kalau gitu kita persilakan pada Ustaz untuk melanjutkan kembali nih kajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke subtema baru pada malam hari ini, yaitu tentang al-ghuslu. Al-ghuslu artinya adalah mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Dan kita sudah sampaikan di pengantar tentang fikih toharoh ini bahwa toharoh ini terbagi dua, ada toharoh dari hadas, ada toharoh dari najis. Nah, mandi adalah termasuk cara bersuci dari hadas, dan hadas ini waktu itu kita sampaikan terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, mandi adalah cara bersuci dari hadas besar. Kalau berwudu itu adalah cara bersuci dari hadas kecil. Nah, kalau wudu alhamdulillah sudah kita sampaikan semua pembahasannya, termasuk terakhir adalah tentang menyapu atau mengusap sepatu atau kaos kaki, yang itu adalah bagian dari wudu tersebut yang menggantikan membasuh kaki. Maka sekarang kita masuk ke subtema tentang mandi yang menjadi cara bersuci untuk hadas besar. Nah, tentu apa saja hadas besar sebenarnya ini sudah kita sampaikan secara umum juga, tapi nanti pada malam hari ini juga kita akan sampaikan dengan rinci apa saja yang mewajibkan mandi, dan itu tentu termasuk hadas besar ya. Semua yang mewajibkan mandi itu adalah hadas besar. Nah, mandi ini atau al-ghuslu itu menurut bahasa dan juga secara syariat juga hampir sama, yaitu ta'mimul badan bil ma'. Jadi mengalirkan air ke seluruh tubuh, itulah mandi. Nah, menurut bahasa juga begitu, menurut syariat mandi juga begitu. Nah, tapi nanti menurut syariat tentu ada tata cara, nanti ada rukun dan sebagainya, ada sunat-sunatnya, dan itulah akan kita pelajari dengan rinci pada malam hari ini. Jadi mandi ini disyariatkan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar. Dan disyariatkan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub maka bersucilah. Nah, gitu ya. Kalau kamu junub maka bersucilah. Dan sepakat ulama menafsirkan ayat fatahharu ini itu dengan mandi wajib, karena ini junub. Jadi kuntum junuban itu, junub itu artinya berhadas besar, alias ya contohnya itu keluar mani atau bergaul suami istri, ya, jima gitu. Jadi kalau keluar mani atau bergaul suami istri, maka fatahharu, bersucilah. Dan tafsiran fatahharu itu adalah mandi wajib. Nah, dan ini ada dalam surah Al-Baqarah Al-Maidah ayat 43. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah
dia atau haid itu adalah apa namanya itu, sesuatu yang tidak boleh didekati lah gitu ya, sesuatu yang apa istilahnya, ya boleh dikatakan itu juga termasuk najis dan hadas gitu ya. Jadi fa'tazilun nisaa fil mahid, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah dulu perempuan ketika mereka haid. Maksudnya dijauhi di sini bukan tidak disapa, tidak ditemani, enggak, bukan. Maksudnya dijauhi di sini adalah dalam masalah berhubungan suami istri ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kamu dekati mereka, maksudnya bergaul suami istri, hatta yathurna, sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau sudah bersuci, yang bersuci di sini artinya adalah mandi wajib. Jadi sampai suci itu sampai berhenti darah haidnya. Tapi setelah berhenti darah haid, ya, dia harus ya tatahharna. Tatahharna itu mandi wajib. Nah, dengan demikian berhenti darah haid, mandi wajib, barulah dia suci. Tapi kalau sedang haid dia mandi, tidak akan mensucikan. Tapi setelah berhenti darah haidnya, baru mandi, baru bersuci. Jadi ada dua sisi kalau wanita haid itu. Pertama, dia berhenti dulu darah haidnya. Kedua, dia wajib mandi. Kalau salah satu saja nggak cukup. Mandi tapi belum berhenti darah haid, nggak suci. Atau berhenti darah haid tapi nggak mandi, nggak suci. Gitu. Jadi maka di sini disebutkan hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah mandi wajib, ya, sudah suci, barulah kamu silahkan bergaul suami istri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga hak dan kewajiban suami istri. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang mensucikan diri, ya, termasuk mandi wajib. Maka ada pembahasan dalam bab ini. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan mandi wajib itu. Apa yang menyebabkan seseorang itu harus mandi? Ya, ada 5. Yang pertama adalah khurujul mani bisyahwah, keluar mani dengan syahwat. Jadi kalau keluar mani dengan syahwat, maka sepakat ulama itu mewajibkan mandi. Baik fin naumi awil yaqzah, baik dalam kondisi tidur, mimpi ya, ataupun kondisi bangun. Intinya keluar mani dengan syahwat itu mewajibkan mandi. Baik dalam kondisi tidur maupun dalam kondisi bangun. Baik dari laki-laki min dzakarin au untha, atau dari perempuan. Jadi berarti keluar mani bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau laki-laki atau perempuan keluar mani baik ke dalam kondisi tidur, mimpi ataupun dalam kondisi sadar dia keluar mani dengan syahwat, maka dia wajib mandi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya, al-ma'u minal ma'i, air dari air. Nah, itu maksudnya adalah air yang pertama adalah mandi. Air mandi itu karena air mani. Jadi wajib mandi itu karena keluar mani. Al-ma'u minal ma'i, air dari air. Ini singkat padat nih Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya. Tapi harus paham kalau enggak apa maksudnya air dari air gitu ya. Ternyata mandi itu disebabkan oleh keluar mani. Jadi air mandi diwajibkan kita mandi itu dengan air karena kita keluar air mani. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang lebih tegas atau yang lebih jelas, hadis Nabi SAW ini. Tapi ini lebih spesifik kalau ada yang ragu apakah ini dari laki-laki atau perempuan, maka ini juga berlaku untuk perempuan, karena Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu malu terhadap kebenaran, ya, kalau benar itu Allah tidak pernah malu menyampaikan. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat, apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ummu Sulaim bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, menjawab ya. Idza ra'at alma, kalau wanita tersebut melihat air. Jadi maksudnya wanita yang mimpi basah, kalau dia melihat air, yang dimaksud di sini adalah air mani, maka wanita tersebut wajib mandi. Jadi kalau mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian terlihat ada air mani di pakaiannya,
ya, maka itu keduanya baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Nah, jadi pertama penyebabnya adalah keluar mani dengan syahwat. Maka oleh sebab itu ada beberapa permasalahan yang timbul di sini, atau katakanlah di lapangan itu ada beberapa kejadian yang mungkin perlu didetailkan kata pengarang kitab. Jadi ada beberapa bentuk ya yang sering terjadi di lapangan. Kami ingin menyampaikan bentuk-bentuk tersebut, bagaimana hukumnya. Ini masih berhubungan dengan yang pertama ya, keluar mani. Yang pertama ada bentuknya dia keluar mani tapi tidak ada syahwat. Keluarnya mani itu ini disebutkan di sini mungkin bal li maradin, bisa karena sakit, au bardin, atau karena dingin. Nah, bisa juga begitu. Maka di sini beliau mengatakan fala yajibul ghusl, tidak wajib mandi. Karena tadi kan khurujul mani bisyahwah, keluar mani itu dengan syahwat baru wajib mandi. Tapi kalau enggak, ya enggak wajib mandi. Walaupun keluar mani tapi tidak syahwat, enggak wajib mandi. Nah, jadi ada sebuah cerita di sini ya, dalilnya nih ya, ada sebuah cerita di zaman sahabat bahwa datang seorang laki-laki datang ke Masjid Nabawi, dia minta siapa yang bisa berfatwa di sini. Kata para sahabat, kami bisa. Langsung dia cerita, saya ya setiap pipis itu tiba-tiba keluar mani. Apakah saya wajib mandi? Tuh kata sahabat tuh, ya kamu wajib mandi. Terus dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dia berarti selama ini dia tidak mandi gitu. Berarti berdosa dong dia gitu. Di masjid itu ada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas sedang sholat. Tentu sedang sholat juga terdengar orang ngomong gitu ya. Ibnu Abbas mempercepat sholatnya. Itu beliau salam dan memanggil laki-laki itu. Panggilkan laki-laki tadi. Dipanggil sama sahabat. Kata Ibnu Abbas, jadi ketika memanggil laki-laki itu, Ibnu Abbas menyampaikan kepada sahabat yang duduk situ, kalian jangan sembarangan berfatwa, jangan sembarangan ngasih hukum ini apa, ya, pastikan dulu benar kan fatwa kalian itu. Datanglah laki-laki tadi lagi. Saya datang, ditanya sama Ibnu Abbas, ya. Jadi begini, jadi sambil datang laki-laki itu datang, Ibnu Abbas bertanya, kalian ini berfatwa ada dalilnya nggak dari Al-Quran? Nggak, kata mereka. Dari hadis ada nggak kalian tahu tentang kejadian seperti ini? Nggak ada, kata mereka. Terus kenapa? Karena mengatakan wajib mandi. Ya dari pendapat kami aja, kata sahabat itu. Kemudian Ibnu Abbas nanya orang tersebut, ketika dia datang, dia tanya, ara'aita idza kana dzalika minka atajidu syahwatan fi qalbika? Apakah apa pendapatmu atau apa yang kamu ini kan ketika terjadi hal tersebut, engkau syahwat enggak? Gitu. Qala la, dia berkata enggak ada syahwat, dia keluar aja. Jadi dia tanya sama Ibnu Abbas itu, innama hadhihi ibrodah. Ya, istilahnya ini ya karena dingin aja atau karena sesuatu ya. Kayak penyakit ataupun dingin, ya jazika min hal wudu, cukup kamu berwudu saja. Jadi ternyata jawabannya adalah tidak wajib mandi, berwudu saja. Jadi hampir sahabat-sahabat yang lain tuh menyesatkan orang ini gitu kira-kira jadinya ya, karena Ibnu Abbas sudah memperbaiki pertanyaan tadi, jadinya jawabannya yang benar adalah tidak wajib mandi karena tidak syahwat. Ada penyakit atau karena dingin. Kemudian ada yang terjadi lagi di lapangan. Idza talama wa lam yajid maniyan falagusla alaihi. Kalau dia mimpinya itu mimpi basah, atau maksudnya itu mimpinya itu mimpi junub, mimpi jima, tapi ketika dia bangun dia tidak melihat di pakaiannya ada tanda-tanda akal, itu jelas tidak wajib mandi. Karena apa? Karena dia mimpi bergaul apa segala macam jima, tapi ketika dia bangun tidak ada mani, berarti tidak keluar maninya. Kalau tidak keluar maninya, walaupun dia mimpi bergaul suami istri, ya dia tidak wajib mandi. Gitu. Terus yang berikutnya, kalau dia merasakan sesuatu akan keluar mani itu, mungkin barangkali dia lagi mimpi atau apa, dia bangun terasa dia mani mau keluar, tapi tidak jadi keluar.
Padahal terasa sudah mau keluar tapi nggak jadi keluar. Juga tidak wajib mandi. Nah terakhir kejadiannya juga kalau masalah keluar mani itu dia mendapati dia tidak ingat kalau dia mimpi. Tidak ingat kalau dia mimpi. Dia mendapati di bajunya itu ada mani. Ya. Dia sholat. Setelah sholat, ya maksudnya itu baru dia oh iya mah ada mimpi ya, tapi dia lupa kapan dia mimpi itu, apakah malam tadi atau malam kemarin lagi atau malam sebelumnya lagi gitu. Jadi yang penting dia ingat waktu itu dia memang pernah mimpi apa gitu. Maka dia mengqadha sholat yang dia lakukan setelah tidur terakhir. Jadi yang diambil adalah tidur terakhirnya. Jadi tidak karena dia tidak yakin nih kapan dia, kecuali kalau dia yakin ini mimpi saya 3 hari yang lalu. Kalau 3 hari yang lalu berarti dia qadha semua sholatnya. Tapi kalau dia ragu 3 hari yang lalu atau malam kemarin atau malam tadi, dia ragu itu, tapi yang jelas dia ingat dia pernah mimpi memang. Kalau gitu diambil yang terakhir aja. Jadi berarti tadi malam dia mimpi, berarti yang di qadhonya lah sholat subuh, zuhur misalnya. Yang sudah terlanjur dia sholat tanpa mandi wajib. Maka setelah itu dia mandi baru dia qadha sholatnya tersebut. Ini berhubungan dengan sebab yang pertama, yaitu keluar mani dengan syahwat. Baik Ustaz, kita lihat sini ya. Masih ada segmen terakhir nih keluarga SIP ya. Dan sepertinya Ustaz memberikan di satu segmen lagi, kita minta kepada Ustaz nanti untuk memberikan kelanjutan dari kajian kita di malam hari ini ya. Dan kita rehat sejenak. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita lanjutkan kembali di segmen terakhir, segmen ketiga bersama Ustadz Haji Zura Ali LC. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang apa saja yang mewajibkan mandi. Yang kita sudah sampaikan tadi, dia ada 5 hal. Yang pertama adalah keluar mani karena syahwat, dan itu sudah kita contohkan beberapa kasus di lapangan. Intinya memang keluar mani karena syahwat, baik dalam kondisi tidur ataupun sadar, maka ini mewajibkan mandi. Intinya keluar mani karena syahwat. Kemudian yang kedua itu adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kemaluan gitu ya, 2 khitan. Bertemu 2 kemaluan ini maksudnya adalah bukan sekedar bersentuhan, tapi maksudnya masuk gitu ya, gitu. Seperti definisi zina gitulah kira-kira. Kalau zina itu kan masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Nah itu udah wajib dihukum hudud zina. Walaupun di sini sebutkan walau lam yanzil atau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani. Karena yang pertama tadi kan keluar mani dengan syahwat, walaupun tidak jima, tidak bergaul suami istri. Yang kedua ini bergaul suami istri walaupun tidak keluar mani. Gitu kira-kira. Jadi dia 2 hal yang berbeda, yang bisa saja keduanya bisa bergabung dalam suatu waktu. Keluar mani, maksudnya bergaul suami istri ya, keluar mani ya. Tapi ada juga yang keluar mani saja tanpa bergaul suami istri, itu juga mewajibkan mandi. Atau bergaul suami istri tapi tidak keluar mani. Intinya kedua hal tersebut mewajibkan mandi. Dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu. Jadi junuban itu dalam bahasa Arab, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, kalamul Arab yaqtadi annal janabah tutlaqu bil haqiqati anal jima'. Jadi perkataan orang Arab tentang janabah atau junub ini secara hakikat adalah jima. Jadi yang junub itu adalah jima, dan jima itu adalah bertemunya 2 kemaluan walaupun tidak keluar mani. Sehingga yang kita sampaikan tadi, orang berzina kalau sudah berzina udah masuk, tapi walaupun tidak keluar mani, tetap dia dihukum ya sebagai pezina dan dicambuk 100 kali untuk bujangan dan dirajam kalau dia sudah berkeluarga. Ini
definisi tentang junub atau jima itu sendiri. Jadi walaupun tidak keluar mani tetap harus mandi. Dan itu ditegaskan dalam sebuah riwayat, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu anzala aw lam yunzil." Ya. Apabila dia sudah berada di atas perempuan kemudian sudah masuk, walaupun tidak keluar mani, wajib mandi. Jadi wajib mandi itu keluar mani tidak keluar mani wajib mandi kalau sudah bergaul suami istri atau laki-laki dan perempuan. Jadi inilah sebab yang kedua, wajibnya mandi, ya, bergaul suami istri atau jima atau junub. Yang ketiga, ini khusus perempuan, inqita'ul haid wan nifas, berhentinya darah haid dan darah nifas. Ini mewajibkan mandi. Jadi kalau sedang haid atau sedang nifas tidak wajib mandi. Maksudnya kalau mandi ya mandi boleh aja, mandi biasa gitu. Tapi kalau wajib mandinya itu kalau sudah berhenti darah haidnya, berhenti darah nifasnya, maka wanita tersebut wajib mandi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah." Jadi ini tentang haid. Walaupun ayat ini tentang haid, tapi ulama mengkiaskannya tentang nifas juga. Karena pada dasarnya haid dengan nifas itu sama-sama darah yang keluar, darah kotor yang keluar. Bedanya adalah kalau haid bulanan, kalau nifas itu setelah melahirkan. Nah, kalau haid paling banyak itu 15 hari, itu paling lama. Kalau setelah itu berarti dianggap darah penyakit. Kalau nifas paling banyak bisa 40 hari atau bahkan ada ulama yang mengatakan sampai 60 hari. Tapi lebih dari itu berarti dia darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit tidak wajib mandi, tetap wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya. Tapi kalau haid dan nifas nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Nah, dan kalau sudah berhenti haid dan nifasnya, dia wajib mandi agar bisa beribadah ataupun bisa sholat dan seterusnya. Ini untuk yang ketiga. Dan yang keempat adalah kematian. Jadi kematian itu mewajibkan mandi, iya, tapi dimandikan. Gitu. Jadi kalau sudah meninggal seseorang muslim, wajib dimandikan seperti mandi wajib. Nanti bagaimana caranya, inilah yang akan kita sampaikan, bahwa yang meninggal wajib dimandikan seperti orang yang hidup, yang menjunub mandi wajib. Nah, berarti tata caranya mirip, cuma ini adalah dimandikan. Kalau itu kan mandi sendiri. Dan yang terakhir, al-kafiru, yang kelima, al-kafiru idza aslam. Kalau orang kafir masuk Islam maka wajib mandi. Ya kenapa? Ya logikanya, sebenarnya kalau logikanya ya, itu orang yang kafir tentu pastilah dia junub dan sebagainya. Pas dia masuk Islam dia wajib mandi. Dan ini diterangkan juga oleh, karena bukan sekedar logika, kalau masalah agama ini kita harus ada dalil, dan memang ada dalilnya bahwa seorang tahanan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Thumamah al-Hanafi, ditawan, kemudian dia masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membebaskan dia. Jadi fa aslama, masuk Islam tawanan tersebut, fahallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia, wa ba'atsa ila ha'it Abi Thalha, dan Nabi menyuruhnya ke kebun Abi Thalha, dan di sana ada sumur atau tempat mandi, wa amarahu an yaktasil. Maka Nabi wajibkan dia mandi, maka dia mandi. Nah, jadi orang yang masuk Islam wajib mandi. Baru dia boleh sholat dan sebagainya. Jadi inilah 5 hal yang mewajibkan mandi dalam Islam, yaitu keluar mani, bergaul suami istri atau jima, bertemunya 2 khitan, kemudian haid dan nifas khusus untuk perempuan, dan setelah itu kematian atau orang yang mati dan orang yang kafir masuk Islam. Jadi ini yang mewajibkan mandi. Barangkali yang perlu juga kita tambahkan sedikit aja karena dia berhubungan dengan itu juga, adalah kalau sudah seperti itu wajib mandi, berarti apa yang membuat mandi itu sah. Jadi kita sampaikan rukunnya saja. Ini sunatnya nanti bisa kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Karena sunat kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, tapi kalau rukun ditinggalkan ya tidak sah mandinya. Dan sebenarnya secara umum syariat kita, syariat Islam itu sangat-sangat memudahkan. Jadi rukunnya nggak banyak, nanti paling yang banyak itu sunatnya. Jadi kalau rukunnya cuma 2, mandi ini rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat, dan niat menjadi rukun semua ibadah. Cuma niat ini apakah mesti berbahasa Arab atau dilafazkan? Tidak. Jadi yang agak repot tuh kan kalau kita semuanya niat itu pakai bahasa Arab dilafazkan, nah itu jadi bingung kita. Kadang-kadang kita nggak hafal pula niatnya. Niat itu adalah
motivasi hati untuk beribadah kepada Allah. Jadi cukup dalam hati kita sampaikan atau kita niatkan, ya Allah aku mandi wajib karena Engkau. Udah cukup tuh. Aku mandi wajib karena Engkau. Niat kita itu bukan sekedar mandi biasa, tapi mandi wajib karena Allah SWT memerintahkan kita untuk mandi wajib. Jadi kalau kita wajib mandi, maka berniatlah dalam hati kita wajib mandi. Kalau tidak berniat, tidak sah mandinya. Dan yang kedua, sederhana, mandi itu adalah sebagaimana definisinya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maka begitu kita meniat dalam hati, setelah itu kita alirkan air ke seluruh tubuh kita, sahlah mandi wajib kita. Tinggal saja itu sekedar sah dan ya rukunnya terpenuhi. Tapi kalau ingin sunat, ingin pahala, ingin bertambah tabungan akhirat kita, investasi akhirat kita, silahkan diikuti sunat-sunat sebagaimana Nabi SAW, dan itu cukup banyak. Dan itu insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, karena waktu kita juga terbatas pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita sudah sampaikan tadi bisa menjadi bekal kita untuk kita praktekkan ketika memang kita harus mempraktekkan hal-hal tersebut. Dan itu pastilah dalam kehidupan kita akan mengalaminya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita detailkan tentang sunat-sunat mandi, kemudian mandi sunat. Beda lagi itu sunat mandi, ada lagi mandi sunat gitu ya. Kalau mandi wajib kan yang tadi yang 5 itu. Mandi sunat kapan? Jadi ada juga kita sunat mandi, ya apa saja halnya. Kemudian kalau kita junub atau kita berhadas besar dan belum mandi, apa yang tidak boleh kita kerjakan? Itu juga ada 5 hal yang tidak boleh juga kita kerjakan kalau kita lagi berhadas besar. Dan ini semua insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Itu barangkali untuk malam ini. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita di malam hari ini ya keluarga SIP ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program dakwah tuna. Dan semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat, serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya berbagi pada kita pada malam hari ini. Dan kalau gitu keluarga SIP ya, Ustadz Azizul Aldi LC dan sahabat Sirana Family Al-Fatih pamit dari spesial program dakwah tuna, dan jangan kemana-mana dulu nih karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.